Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore. Sore. Baik, sore. Hmm, Halo Sobat Latsar dan para penggerak kehutanan di seluruh Indonesia. Selamat datang kembali di podcast Dialog Kebangsaan. Ruang inspiratif tempat kita berbagi cerita dan kebanggaan menjadi bagian dari Indonesia. Khususnya kali ini untuk seluruh rekan-rekan kelompok C5 Angkatan 22 Latsar Kementerian Kehutanan tahun 2025. Nah, hari ini kita akan ngobrol santai tentang sesuatu yang sangat mendasar dan menarik, yaitu keberagaman suku dan budaya di Indonesia dengan tema visualisasi bangsa, merawat keberagaman suku dan budaya Indonesia. Nah, kita tahu dari Sabang sampai Merauke itu setiap daerah memiliki ciri khas dan keunikannya masing-masing. Hari ini kita sudah kedatangan 4 narasumber yang luar biasa yang juga merupakan bagian dari angkatan Latsar kita. Ada Kak Isa, boleh say hi Kak? Halo. Ada Kak Isani dari suku Batak. Ada Kak Anugrah, boleh say hi Kak? Halo. Kak Anugrah dari suku Bugis dan ada Kak Irsa dari suku Betawi, boleh say hi Kak? Ya. Oke, dan ada Kak Sri Nurdianti dari suku Jawa. Halo Kak. Halo. Dan sementara itu saya sendiri, Claudia Melaira dari suku Ambon. Oke, teman-teman, langsung saja tanpa membuang-buang waktu. Yang pertama itu langsung saja. Apa sih yang paling khas dari sukuku? Itu pertanyaan besarnya. Nah, dari pertanyaan ini saya mau ingin merincikan pertanyaannya nih. Apa sih yang paling khas dari suku kalian masing-masing? Misalnya tradisi, makanan atau ritual yang unik. Untuk kali ini saya ingin mendengarkan langsung nih dari Kak Iza. Boleh Kak Iza untuk memberikan pendapatnya. Oke, karena saya dari suku Batak, saya akan mungkin bukan lebih ke tradisi ya, tapi ke falsafah hidupnya orang Batak gitu. Di suku Batak ada tiga, tiga apa ya? Tiga falsafah yang dipegang untuk mencapai kebahagiaan di dalam hidup gitu. Kalau tiga hal ini tercapai, maka ketika dia meninggal, maka akan dikenang begitu oleh anak, cucu, dan sanak saudaranya. Yang pertama itu ada Hamoraon, yaitu kekayaan. Nah, jadi di suku Batak itu untuk mencapai kebahagiaan di hidup, maka dia harus mencari kekayaan. Selain itu ada Hasangapon atau kehormatan. Kehormatan yang di sini mungkin ke apa ya, lebih ke kedudukan gitu kan, pangkat atau titel yang lain-lain. Yang ketiga itu ada Hagabeon, itu keturunan. Nah, jadi kalau di suku Batak, kita berhasil mendapat keturunan yang sukses atau setidaknya bisa mempunyai cucu dari darah daging kakeknya gitu kan. Bisa, udah dibilang sukses lah hidupnya, udah tercapai tujuan hidupnya. Dan bahagia berarti. Nah, ketika meninggal, biasanya ditandai dengan makin lama dirayakannya. Bisa sampai 7 hari, 5 hari, begitu. Mungkin cukup dari saya. Oh, terima kasih atas eh, jawabannya langsung dari Kak Isa. Untuk subtopik topik yang kedua nih, setiap suku itu punya budaya yang berbeda-beda. Pernah nggak sih kalian mengalami culture shock saat pindah ke daerah yang lain? Untuk pertanyaan ini saya minta ceritanya langsung dari Kak Irsa dan Kak Sri. Mulai dari Kak Irsa, disilakan Kak. Ya, untuk culture shock pertama saya itu saat di tempat tugas itu dalam berbahasa atau cara bicara. Karena orang Jakarta kan bisa dibilang intonasinya yang agak tinggi, ceplas-ceplos atau blak-blakan. Nah, sedangkan bahasa Sunda itu di Cianjur, Jawa Barat, itu tutur kata nada bicaranya halus, lembut. Kadang yang membuat saya shock dan bingung adalah tingkatan bahasanya.
kayak bahasa halus, sedang, dan bahasa kasarnya. Menurut saya belajar bahasa Sunda itu lebih sulit ya dibandingkan belajar bahasa Minang atau Melayu. Karena kata saya aja dalam bahasa Sunda itu dibagi jadi dua, yaitu bahasa kasar dan bahasa halus. Contoh, saya dalam bahasa Sunda halusnya itu abdi. Nah, untuk kasarnya di bahasa Sunda itu urang. Nah, lebih kasarnya lagi aing atau gua ya. Dan kata kamu Oh iya. bahasa Sunda halusnya itu anjen. Bahasa kasarnya kamu di Sunda itu maneh. Nah, lu alias lu. Ya, mungkin itulah culture shock yang saya alami saat di tanah Sunda, Jawa Barat. Oke, dilanjutkan Kak Sri, boleh berbagi ceritanya? Oke, kalau saya culture shocknya kurang lebih sama kayak Kak Irza. Saya kan sebagai orang Jawa yang tinggal di Sumatera, di mana uh, seperti yang mungkin kalian tahu, kalau orang Jawa itu kan cenderung kalau berbicara agak halus. Nah, sementara kalau di Sumatera ini, ketika mereka berbicara, itu nadanya benar-benar tinggi, intonasinya tuh kayak tegas seperti itu. Jadi sebagai orang Jawa, saya mengira mereka itu kayak marah seperti itu. Tapi aslinya enggak. Lebih ke itu saja sih kalau dari saya. Oke, baik. Kita masuk saja pada subtopik ketiga, pengalaman toleransi antar agama. Nah, yang ketiga ini, ada nggak pengalaman kalian terkait sama di daerah kalian masing-masing? Ini penting banget loh untuk penguatan persatuan bangsa kita. Nah, kali ini aku mau mendengarkan cerita dari Kak Anugrah dan juga saya mau sedikit berbagi cerita saya. Kita mulai dari Kak Anugrah, disilakan Kak. Untuk terkait toleransi antar agama, saya sering mendapatinya pada saat sedang pendidikan di SMK Kehutanan ya. Soalnya di SMK Kehutanan tersebut terbagi wilayah pelayanannya dari 9 provinsi, terutama dari wilayah timur Indonesia, yaitu ada NTT, Sulawesi Utara, dan Maluku Utara juga, yang di mana daerah timur itu mayoritasnya beragama non-Muslim. Jadi pada saat kami melakukan pendidikan di sana, teman-teman yang non-Muslim dan Muslim itu hidup rukun. Misal pada saat kegiatan beribadah, kami yang Muslim menghormati teman-teman yang non-Muslim yang beribadah di ruangan ibadah yang terbuka. Dan ruangan ibadahnya itu dekat dengan lapangan apel. Jika kami melaksanakan apel terlebih dahulu, sementara teman-teman yang non-Muslim masih beribadah, kami istilahnya apelnya secara senyap dan juga tertib dan nggak mengganggu dan usahakan suara kita nggak mengganggu teman-teman yang non-Muslim sedang beribadah. Begitu juga dengan teman-teman yang non-Muslim pada saat acara-acara besar agama Islam, mereka membantu kami dalam mensukseskan kegiatan kami tersebut. Itu saja. Terima kasih Kak Anugrah untuk ceritanya. Saya juga ingin membagi sedikit cerita saya. Saya aslinya di Ambon. Nah, untuk pengalaman pada kali ini, itu biasanya pada saat pawai malam takbir untuk umat Kristiani turut memeriahkan bersama-sama dengan cara kami itu memainkan alat musik berupa seruling, trompet, dan lain-lain. Serta kami juga ikut menjaga ketertiban berlangsungnya pawai tersebut. Nah, sebaliknya, pada saat umat Kristiani memperingati hari Natal, saudara-saudara kita yang umat Muslim turut juga memeriahkan dengan cara memainkan alat musik rebana dan lain-lainnya, serta tidak lupa juga mereka membantu menertibkan lalu lintas pada saat umat Kristiani sedang melangsungkan peribadahan. Eh, ya, itu sedikit cerita pengalaman saya dan kita masuk pada topik yang terakhir keempat ya, yaitu strategi melestarikan budaya di tengah arus globalisasi. Nah, teman-teman, budaya kita ini adalah harta karun, tapi tantangannya adalah menjaga agar tidak tergerus arus zaman. Pertanyaan saya, apakah strategi pribadi atau keluarga yang kalian lakukan agar adat istiadat, bahasa, atau seni dari suku kalian masing-masing tetap lestari, terutama untuk diwariskan kepada generasi penerus bangsa?
Saya ingin mendengar jawaban dari kita semua dan akan mulai dari Kak Sri. Boleh Kak Sri berbagi ceritanya? Oke, kalau dari saya sendiri itu mungkin jangan malu untuk menggunakan bahasa daerah dan memperkenalkan budaya kita kepada teman-teman kita yang berasal dari luar daerah. Itu saja sih kalau dari saya. Oke, terima kasih Kak. Selanjutnya saya pengen dengar dari Kak Isa. Boleh Kak? Oke, kalau menurut saya kita mulainya dari lingkungan yang paling kecil dulu, seperti dari keluarga. Jadi ibu dan ayah mulai memperkenalkan budayanya ke anaknya, begitu juga nanti seterus-terusnya. Jadi budaya tersebut akan terus turun-menurun sehingga tidak putus. Mungkin cukup. Oke, terima kasih Kak. Selanjutnya dari Kak Irsa. Silakan Kak. Kak Irsa, silakan Kak. Untuk melestarikan budaya, mungkin di tiap acara, mungkin kita mengadakan lomba budaya antar pelajar di tiap sekolah. Seperti lomba pantun, pidato, baju adat, dan lagu-lagu daerah. Mungkin itu saja pendapat saya. Oke, terima kasih Kak. Selanjutnya dari Kak Anugrah, silakan Kak. Eh, Strategi yang dapat digunakan yaitu untuk melestarikan budaya, yang pertama mulai dari kita sendiri, kesadaran dari kita pribadi, yaitu dapat menggunakan bahasa daerah, tidak malu menggunakan pakaian adat, dan juga kalau bisa mempromosikan melalui media sosial karena arus globalisasi yang memanfaatkan sosial media eh, sebagai media yang dapat menyebarluaskan budaya kita keluar, gitu. Sehingga budaya yang dari luar dapat tersaring dan juga kita dapat memperkenalkan budaya kita sendiri ke dunia luar. Oke, terima kasih Kak. Nah, eh, dan dari saya sendiri, menurut saya itu strategi utamanya itu adalah seni dan musik, yaitu dengan memastikan bahwa anak-anak cucu kita itu harus bisa menyanyikan lagu daerah masing-masing dan bisa menguasai minimal satu tarian tarian adat agar budaya kita ini tetap terus berlanjut dan tidak akan terputus. Oke, sekian teman-teman. Terima kasih banyak teman-teman untuk semuanya atas ceritanya yang sangat inspiratif. Semoga kisah-kisah teman-teman ini bisa mengingatkan kita semua bahwa keberagaman itu bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dirayakan. Karena dari Sabang sampai Merauke, kita semua itu adalah satu bangsa Indonesia. Sobat Latsar, dari diskusi ini kita bisa belajar bahwa merawat keberagaman suku dan budaya adalah inti dari wawasan kebangsaan, yaitu memastikan persatuan dan kesatuan wilayah Indonesia dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, untuk kita, para calon ASN Kementerian Kehutanan, merawat keberagaman ini adalah wujud nyata dari nilai-nilai dasar bela negara kita, yaitu cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Nah, mari kita terus rawat kebersamaan, hormati perbedaan, dan banggakan budaya kita, menjadikannya kekuatan dan menjaga kedaulatan bangsa dan kelestarian hutan Indonesia. Terima kasih teman-teman telah membersamai kami di podcast Dialog Kebangsaan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam cinta tanah air.